Deddy Mulyadi mengumumkan rencana untuk menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter, dimulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu secara bertahap. Prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas. Kalian yang ngeklik video ini pasti udah pada tahu kan berita tadi? Ya, anak nakal masuk Batak. Tapi apakah benar mereka itu benar-benar anak nakal? Dan kalaupun iya, apa iya mereka pantas dinegarakan? Ini bukan cuma soal anak bandel, ini soal bagaimana negara itu memperlakukan generasi mudanya. Siapa yang diberikan wewenang? Ke militer atau sipil? Belakangan publik dikagetkan oleh kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, atau yang akrab dikenal sebagai KDM. Punten Kang Deddy. Siswa yang dianggap nakal itu dikirim ke barak militer. Memang sih ini kedengarannya sedikit ekstrim. Tapi di satu sisi, ini juga kebijakan yang cukup efektif dalam menanggulangi kasus-kasus kenakalan remaja. Minimal di mata mereka yang menganggap kalau kedisiplinan itu hanya dapat dilahirkan lewat tekanan. Dan kenapa ya militer selalu jadi solusi cepat dalam masa-masa sosial yang kayak gini nih? Apa karena mereka lebih tegas, cepat tanggap, atau karena seragamnya keren ya? Tapi nggak semua orang setuju dengan kehadiran militer di ranah sipil ini. Banyak dari mereka yang berpikir masuknya militer ke ranah sipil itu justru membahayakan keadaan sipil, termasuk untuk urusan anak-anak. Di video kali ini, gue akan bedah semuanya, dari sejarah militer hingga fungsi militer selalu dijadikan solusi cepat atas masalah-masalah yang ada. Hingga hadirnya supremasi sipil yang hadir untuk membatasi hal tersebut. Sesuai dengan judul video, gue akan bahas analisis kebijakan tentang anak nakal masuk ke barak militer. Tapi sebelumnya, lo harus pahami dulu alasan kenapa militer versus sipil. Jadi di era peradaban kuno, awal abad manusia itu ada, di era masih berburu dan meramu, manusia itu membentuk regu-regu untuk berburu hewan-hewan buas untuk dimakan. Tapi masalahnya itu hadir pas manusia ketemu manusia lainnya, atau suku A ketemu suku B. Karena ancamannya bukan lagi hewan buas, tapi ancamannya itu adalah manusia juga. Disinilah pertama kalinya suku yang kuat itu membentuk pasukan untuk menaklukkan suku lainnya. Suku yang lemah tentu dijadikan budak. Dan permasalahannya, budak tidak akan takut pada tuannya atau tunduk patuh pada tuannya tanpa ada senjata yang menodong di hadapan budaknya. Dan disinilah pertama kalinya prototipe militer itu diciptakan di awal peradaban manusia. Teman-teman tahu nggak sih kalau di era Romawi kuno, militer itu bukan sebatas jadi alat penakluk, tapi juga jadi simbol dari kekuasaan. Bahkan jadi alat kontrol masyarakat. Di Jepang sendiri di era Singapura, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya di film lain atau di game. Di Jepang sendiri itu kelas militer ini terdengar justru posisinya lebih simbolik karena mereka punya kelas yang namanya kelas samurai. Nah, kelas samurai ini dia di struktur sosial masyarakat, dia jadi kelas tertinggi di atas rakyat jelata dan petani. Petani itu rakyat kelas menengahnya, kelas bawah rakyat jelata, atasnya itu adalah kelas samurai. Saking tingginya kelas samurai, itu ada kasus di mana seorang samurai itu kalau misalkan dia ingin sekedar kayak ngetes katananya atau kayak pengen habis setelah diruncingin katananya, dia pengen ngetes katananya. Dia kalau lagi jalan di pinggir jalan dan ada rakyat jelata lewat, dia bisa langsung sabet rakyat jelata yang lagi lewat gitu aja, hanya untuk sebatas ngetes katananya dia. Itu menunjukkan gimana kuasa kelas sosial samurai itu jauh lebih tinggi daripada masyarakat yang ada di era Jepang itu sendiri. Hingga di era Restorasi Meiji, itu kekuasaan samurai mulai dibatasi. Di tahun 1876 itu ada kebijakan di mana kelas samurai itu dilarang bawa pedang. Alasannya karena modernisasi Jepang dan tadi ya kesewenang-wenangan kelas samurai terhadap rakyat kelas jelata. Di Indonesia sendiri itu menarik ya, karena Indonesia ini kan negara jajahan ya pada masanya itu. Kita itu negara jajahan dari kolonial Belanda dan beberapa koloni lainnya.
Makanya hadirnya militer di Indonesia itu justru hadir itu difungsikan untuk menentang kekuatan militer kolonial. Makanya kita kenal dengan istilah namanya TRI atau Tentara Rakyat Indonesia. Ini teman-teman udah pada tahu ya soal itu. Nah, Tentara Rakyat Indonesia ini itu justru berbeda dengan sejarah militer lainnya yang berasal dari kelas bangsawan untuk mempertahankan bangsawannya, atau kayak di Jepang yang mempertahankan kelas samurainya. Justru Indonesia itu lahir dari kelas rakyat jelata atau kelas sipil, di mana sipil itu melahirkan militer untuk menentang kekuasaan kolonial. Hingga NKRI ini merdeka, TRI itu mulai beralih fungsi dari TRI menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Di era Orde Baru sendiri, militer itu jadi aktor utama dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Mereka duduk di parlemen, memimpin kementerian, juga bahkan menentukan kebijakan dan arah negara. Mungkin kita juga kenal ya, di mana di era Orde Baru itu sendiri, dari berbagai permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia, itu banyak yang militer diturunkan secara langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bencana alam, militer turun. Lalu ada protes, militer turun. Ada permasalahan premanisme, militer juga turun. Hingga ke aktivis yang tidak pro dengan kebijakan pemerintah, militer pun diturunkan. Itu juga salah satu bagaimana fungsi militer itu dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tegas. Apakah negara harus dikelola dengan pendekatan militeristik? Cepat, tegas, namun koersif, atau pendekatan yang lebih demokratis dengan pendekatan yang lebih transparan dan juga mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketika komando menghentikan hukum dan ketika suara rakyat dibalas dengan hentakan sepatu Lars, kita harus berhenti sejenak dan mempertanyakan satu hal penting ini. Untuk siapa sebenarnya negara ini dijalankan? Setelah runtuhnya Uni Soviet di era akhir dari Perang Dingin, mungkin teman-teman pernah dengar Francis Fukuyama di bukunya di dalam The End of the Story pernah berkatakan bahwa ini adalah era kemenangan mutlak atas demokrasi liberal, dan itu menandakan juga akhir dari Perang Dingin di sekitar tahun 1980 ke 90 ke atas. Dan ini menandakan di mana awal dari demokrasi itu menjadi satu sistem yang paling unggul lah di muka bumi. Dengan berkat itu juga, akhirnya demokrasi yang membawakan nilai-nilai yang partisipatif dan transparan ini tentu juga bertentangan dengan nilai-nilai militarisme yang tadi sudah kita bahas. Di era demokrasi mengenal yang namanya supremasi sipil. Pembahasan supremasi sipil sendiri juga sempat dibahas dan dikutip oleh Huntington, di mana posisi sipil itu mengkontrol secara objektif kegiatan militer di suatu negara, di mana kuasa militer itu dibatasi dan dijadikan sangat profesional, dalam arti fungsi peran militer hanya untuk keamanan saja, tidak boleh masuk ke ranah politik apalagi ke ranah sosial. Ini menunjukkan di mana demokrasi itu juga mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dan juga kebebasan sipil jauh dari pengaruh atau dampak dari militerisme itu sendiri. Sebagai contoh, seperti di Amerika Serikat sendiri, Amerika jadi salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana demokrasi liberal itu bekerja secara sistemik. Di sana militer itu dipisahkan di barak. Jika alumni militer ingin masuk ke ranah politik, dia harus dilucuti bajunya, pamfletnya, dan juga senjatanya. Dia harus menjadi sipil dulu untuk bisa masuk ke ranah-ranah sipil. Inilah tanda-tanda bagaimana demokrasi memperlakukan militer. Salah satu momen penting yang pernah terjadi dalam sejarah militerisme Amerika Serikat itu di era Presiden Truman yang pernah memecat Jenderal Douglas MacArthur di tahun 1991. Ini juga tokoh jenderal terkenal di akhir abad perang dunia kedua. Dia memecat Jenderal MacArthur karena ada kebijakan diplomatik Amerika Serikat yang diinginkan oleh Jenderal MacArthur dengan cara-cara yang kemiliteran. Namun Presiden Truman menginginkan kita menyelesaikan masalah melalui diplomatik kenegaraan saja. Akhirnya Presiden Truman memecat Jenderal MacArthur. Kalimatnya dia berkata kayak gini, "Saya memecat MacArthur agar tidak perlu memecat sistem demokrasi." Berbeda dengan gaya militeris yang cepat dan sentralistik, demokrasi itu sangat menghargai proses, di mana demokrasi percaya bahwa setiap permasalahan itu harus diselesaikan melalui partisipatif keluarganya, sehingga penyelesaian cepat bukan jadi hal yang utama, tapi justru legitimasi dan keterlibatan rakyatlah yang menjadi kekuatan sebenarnya. Maka pertanyaannya, kita ingin negara yang efektif atau negara yang adil? Demokrasi dengan segala kelemahan dan kekurangannya, tapi menawarkan model yang dimana rakyatnya bisa mengkoreksi pemimpinnya. Di dalam demokrasi, kekuasaan itu dikendalikan melalui supremasi sipil yang menjadi syarat yang mutlak, agar negara tidak dikuasai oleh logika senjata, namun dikuasai oleh akal sehat warganya dan melalui suara. Jadi, dalam sistem demokrasi, militer bukanlah penguasa, namun alat negara. Sebagai alat negara yang hanya melindungi segenap warganya dari ancaman eksternal. Makanya ada perbedaan antara keamanan dan ketertiban.
Teman-teman pasti sering dengar kan ketika ada aparat yang membawa istilah-istilah keamanan atau demi ketertiban, di mana memiliki perbedaan yang sangat berarti. Keamanan dalam berarti itu melindungi kita dari segala ancaman yang mengganggu dari eksternal. Beda dengan ketertiban. Ketertiban itu berarti membuat kita teratur dan terdisiplinkan. Itulah kenapa fungsi militer dalam undang-undang yang lama itu menjaga keamanannya. Tapi belakangan pengen dengar, saya nggak tahu ini benar apa nggak ya, tapi ketertiban pun sekarang masuk ke dalam fungsi dari militer. Tapi saya nggak tahu, itu perlu dicek lagi. Tetapi apakah pendekatan militer itu selalu buruk? Dan apakah pendekatan sipil itu selalu berhasil? Tentu tidak sesederhana itu. Kita setelah ini akan masuk ke bab mengenai alasan mengapa pemikiran militerisme selalu dipertentangkan dengan supremasi sipil. Berikut, militer versus sipil. Ada beberapa negara yang berhasil menggunakan pendekatan yang militeristik. Contohnya seperti RRC atau Republik Rakyat Cina. Kita udah tahu lah ya, meskipun dia masih dikatakan sebagai negara yang berkembang, tapi kita tahu dia jadi salah satu kekuatan adidaya atau kekuatan besar di muka bumi di hari ini. Hingga Amerika itu sekarang saingannya kan Cina. Dan kita tahu Cina itu meskipun negara sosialis komunis, namun dia menggunakan kekuatan militer yang cukup militeristik lah untuk mengatur bangsa dan negaranya. Lain hal Singapura, Korea Selatan sebagai negara yang mengikuti Amerika, tapi mereka mewajibkan warganya untuk wajib militer. Ada juga negara Vietnam sebagai negara yang berutak sosialis dan masih menggunakan Red Army-nya atau militer negaranya sebagai simbol kekuasaan dan mengatur negaranya. Vietnam sendiri menjadi salah satu negara ASEAN yang manufakturnya itu termaju di Asia Tenggara. Ada juga di Afrika, negara Rwanda yang pasca genosida di era presidennya Paul Kagame, itu dia menjadi negara Afrika yang paling bersih dari korupsi. Zero tolerance terhadap korupsi di negaranya. Tentu menggunakan pendekatan yang lebih militeristik. Jadi kita nggak bisa tutup mata kalau kekuatan militer itu bisa jadi fondasi kemajuan jika digunakan untuk membangun, bukan menekan. Sekarang lihat di sisi negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi atau mengedepankan supremasi sipil. Kita lihat di Eropa Barat, tentu kita menemukan banyak negara seperti Jerman, Prancis, Norway, Finlandia, bahkan Inggris meskipun monarki, namun supremasi sipilnya cukup sangat tinggi, di mana posisi militer itu dipisahkan daripada kehidupan masyarakat sehari-hari. Di dalam negara-negara demokrasi, mereka menjunjung tinggi perlindungan HAM, kesejahteraan masyarakatnya, memisahkan antara sipil dengan militer, juga membuka kebebasan pers sebesar-besarnya. Di dalam negara-negara ini, warga merasa aman bukan karena ada tank atau ada tentara yang menjaga di persimpangan jalan, namun karena adanya otoritas hukum yang kuat dan institusi-institusi kenegaraan yang melindungi segenap warganya melalui sistem demokrasi atau sistem institusi yang kuat. Itu menjadi salah satu ciri-ciri contoh bagaimana negara demokrasi itu bekerja, di mana adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan bisa mewakilkan kepentingan masyarakatnya. Tentu di mana posisi militer di sana, militer hanya jadi perlindungan keamanan bagi masyarakatnya. Kita bisa bedah di mana militerisme itu yang memiliki konsep lebih disiplin, komando, dan juga dengan ketertiban ya di dalamnya. Dan juga supremasi sipil yang lebih mengedepankan kebebasan pers, partisipasi masyarakat, proses yang panjang, juga transparansi publik yang cukup luas. Di dalam keduanya, tentu kita bisa menemukan mereka itu saling berbentrokan. Dan disitulah sisi dimana konsep militerisme dan juga organisasi sipil itu saling bertabrakan. Kalau teman-teman pernah ngobrol atau mendengar ya, ada orang tua teman-teman mungkin yang ngerasa dimana enak zamanku toh, atau di zaman Orde Baru itu terlihat lebih enak, karena di sana memang kestabilan itu lebih diutamakan. Meskipun kita tahu ya cara-cara menstabilkannya seperti apa. Dan juga ada mungkin aktivis-aktivis ya, kebanyakan yang menolak handel militer gitu kan. Ya karena mereka punya cara pandang yang mengedepankan model partisipasi masyarakat dan juga kekuatan institusi hukum alih-alih kekuatan militer untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Disitulah sisi dimana pertentangan ini tuh saling bertentangan. Ya, Anda berada di posisi yang berpikir seperti apa? Apakah teman-teman lebih percaya dengan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tegas sebagaimana cara-cara militer? Atau teman-teman lebih mengedepankan sisi-sisi yang mungkin cenderung mengedepankan kemanusiaan, meskipun kadang kemanusiaan itu bisa mengganggu kemanusiaan yang lainnya, dan kita memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah cara berpikir demokrasi yang jauh lebih lambat namun jangka panjang. Maka pertanyaan pentingnya adalah, dalam situasi tertentu, siapakah yang sebaiknya memegang kendali? Dan jawaban atas ini akan menentukan apakah negara akan jadi stabil secara koersif atau stabil secara demokratis.
Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling sensitif dan relevan pada hari ini, tentang kebijakan nyata dari seorang kepala daerah yang terpilih secara demokratis, namun memutuskan satu kebijakan menggunakan pendekatan yang militeristik, yaitu siswa nakal masuk ke barak. Apakah ini bentuk inovasi atau justru ini tanda sistem sipil itu sudah kehabisan cara? Sesuai janji gue di awal, gue akan bedah analisis kebijakan tersebut menggunakan SWOT analisis. Kita akan bedah bagaimana kekuatan dari kebijakan ini, juga kelemahannya, dan apa saja peluang-peluangnya. Kita mulai dari kekuatannya. Tentu sebagai negara atas permasalahan masyarakat yang ada, seperti hadirnya geng motor, juga mungkin putih kalau di Jakarta, tapi kasus di sini kan di Jawa Barat ya, tentang hadirnya geng motor sendiri. Untuk respon negara yang cepat melalui kebijakan anak masuk barak, itu menjadi sesuatu kekuatan efisiensi politik ya. Karena sebagai gubernur yang baru terpilih dan juga mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tanggap, itu jadi suatu kelebihan dan kemenangan ya, dari segi dukungan publik bahkan penanganan kasus-kasus yang ada di Jawa Barat. Juga ini menunjukkan bagaimana posisi pemerintah itu jadi memiliki kepastian dalam menghadapi problem-problem yang hadir di masyarakat secara tepat, tanggap, dan langsung. Dan ngomongin tentang kedisiplinan dan kestrukturan, barak militer itu memberikan sebuah kedisiplinan atau keteraturan yang membuat anak yang tadinya di jalan itu bisa keluar dari jalan dan masuk ke dalam peranan yang lebih teratur dan lebih terawasi oleh negara. Sehingga permasalahan yang tadi kita sebut itu bisa setidaknya bisa keluar lah atau bisa selesai lah daripada masalah masyarakat itu sendiri. Tentu kebijakan tersebut ada kelemahannya juga teman-teman. Seperti bagaimana kebijakan itu mengabaikan akar dari struktural permasalahannya. Dia tidak menjawab persoalan dasar seperti kemiskinan, minimnya ruang publik, juga lemahnya pendidikan karakter yang non-deskripsif. Bagaimana anak-anak yang butuh aktualisasi diri itu lari ke jalan gitu kan. Justru kan akar masalah ada di mengapa anak-anak remaja yang nakal ini gitu kan, tanda kutip, itu tidak memiliki ruang aktualisasi diri yang sepadan, sehingga dia tidak perlu lagi tuh ke jalan atau ikut geng motor yang justru mengakibatkan hal buruk lah. Dan juga kelemahan tentang potensi stigmatisasi dan labeling, dimana anak yang setelah keluar dari barak itu akan dinilai sebagai anak yang nakal ya tadi kan. Bahkan dari sejak awal disebut nakal pun itu sudah jadi labeling itu sendiri kan. Itu kelemahan kedua juga. Kelemahan tiganya adalah mengukuhkan kegagalan institusi keluarga dan pendidikan. Tanda ketika kita menggunakan barak atau menggunakan institusi militer itu kan untuk menyelesaikan masalah ini. Tanda di mana sekolah yang harusnya jadi institusi utama dalam menyelesaikan masalah tersebut gagal secara simbolik gitu kan. Apalagi institusi keluarga. Atau memang jangan memang disitulah kondisi permasalahan utamanya gitu kan, yang harusnya diperbaiki bukan anak nakalnya, namun institusi keluarga dan sekolahnya itu sendiri. Oke, kita pindah ke peluangnya atau opportunity-nya. Dengan adanya kebijakan ini, itu memunculkan diskursus atau dialog ruang publik yang bagi saya ini cukup sangat diskursus ya, sangat menarik ya untuk nyampe di tengah-tengah masyarakat gitu kan, dimana adanya reformasi kebijakan bagi remaja. Itu jadi peluang baru bagi ruang publik, juga bagi pemerintah. Jika si kebijakan ini berhasil diterapkan dan menyelesaikan permasalahan penanganan remaja tadi, tentu itu kan akan jadi bahasan di daerah-daerah lainnya. Karena nggak cuma di Jawa Barat kan yang memiliki masalah tersebut. Saya di Yogyakarta ada Keleti, atau di beberapa kota lainnya juga ada masalah-masalah kenakalan remaja yang serupa, atau di Jakarta bahkan gitu kan. Dimana ini akan meningkatkan peran LSN, juga peran-peran institusi lainnya yang mengambil pelajaran dari contoh-contoh yang dilakukan oleh kebijakan KDM ini. Tidak luput, kita juga akan bahas ancaman dari kebijakan ini. Tentu bentuk ancamannya saya akan bawa ke pembahasan tentang normalisasi kekerasan simbolik. Apa sih maksudnya? Normalisasi kekerasan simbolik itu yang saya maksud adalah bagaimana produk militer yang menggunakan kedisiplinan gaya lama ya, push up, sit up, baris berbaris gitu kan, dan beberapa model-model lama lainnya, itu jadi normalisasi yang biasa dilakukan, yang mana kita tahu di sekolahan itu sendiri juga masih ada problem-problem pembulian, problem-problem senioritas yang masih hadir dalam institusi sekolah. Tapi justru ketika mereka lari menjadi anak-anak nakal tadi ya, jadi geng motor dan lain, mereka malah dimasukkan ke tempat disiplin yang lebih diatur dan dikuasai oleh negara melalui barak militer gitu. Kan juga jadi salah satu ancaman normalisasi kekerasan tadi kan, sehingga jadi hal yang wajar nih untuk melakukan menyuruh atau baris berbaris menggunakan sistem hierarkis, ada yang menyuruh, ada yang disuruh gitu kan. Dan juga ada risiko pelanggaran HAM. Mungkin pada hari ini saya lihat kebijakannya masih aman-aman aja ya. Tapi terakhir saya lihat berita KPAI memberikan tanggapan yang cukup keras ya terkait resiko dari pelanggaran HAM yang akan terjadi di masa depan. Juga sampai Kak Seto juga ya hadir dan berbicara soal itu di beberapa TV lainnya. Dan saya juga akan bahas bagaimana di dalam bahasanya Foucault
tentang panoptikon sosial yang semakin kuat, di mana posisi institusi barak, sekolah, dan anak remaja ini jadi pengawasan secara menyeluruh, di mana sekarang anak nakal itu ketika mendengar KDM dia jadi ketakutan tanpa bahkan sebelum dia melakukan kenakalan gitu. Akhirnya kebebasan atau aktualisasi diri siswa remaja itu dibatasi oleh rasa simbol-simbol ketakutan dicap nakal tadi, karena ada yang beling nakal tadi gitu. Nakal nanti dikirim, lebih parah lagi nakal dikirim lalu dia gak sembuh-sembuh, itu kan lebih parah lagi kan kalau misalnya sampai terjadi kayak gitu. Itu kurang lebih analisis sederhana dari SWOT analisis yang coba saya paparkan kepada Anda. Di umur remaja itu kita membutuhkan ruang untuk eksekusi diri sehingga mereka lari ke jalan. Ada yang menjadi motor, ada yang keleti, ada yang bermacam-macam lah di luar sana. Tapi sayangnya kan di luar sana kita tidak tahu siapa yang mengendalikan dan membuat budaya-budaya tertentu itu berpindah jadi budaya kekerasan ataupun budaya-budaya kriminal bahkan gitu lah. Justru saya melihat problem akar utamanya ada di ruang aktualisasi diri yang luput untuk anak remaja. Sebagai contoh, di Yogyakarta sendiri beberapa ilmuwan dan LSM itu membentuk Jogja Street Fight Club kalau nggak salah namanya ya. Itu cukup menarik ya, karena untuk menangani kasus pelitih di sana, Jogja Street Fight Club ini jadi ruang alternatif bagi anak-anak jalanan atau anak-anak yang banyak berkeliaran di tengah malam, pindah ke ruang yang lebih aman, lebih diskursif, dan lebih menjadi wadah ajang untuk penunjuk diri atau eksistensi diri kita di Jogja Street Fight Club ini. Ini jadi cukup menarik kan, ketika kita melihat ternyata ada ruang alternatif yang cukup berhasil. Akhirnya kasus-kasus kelitih setelah adanya itu menurun semenjak adanya Jogja Street Fight Club itu. Tapi yang membuat saya jadi tertarik adalah artinya kenakalan ini tuh sebenarnya ada nggak sih gitu loh. Atau jangan-jangan nakali karena kita tidak mampu aja melihat keadaan yang kacau atau keadaan yang sangat rumit ini, sehingga kita lebih mudah melabeli mereka nakal daripada kita melihat apa sih sebenarnya anak-anak ini butuhkan. Ngomongin kenakalan, pasti kita lari ke kriminalitas, dan itu yang kita takuti. Mungkin gue gak bisa bahas lebih panjang di video ini, tapi di video berikutnya kalau teman-teman minta, gue bisa buatin tentang nakal versus kriminalitas, karena garis batasnya cukup tipis bukan? Jadi gimana menurut kalian? Apakah pendekatan militer jadi solusi yang tepat bagi kenakalan remaja? Atau justru lo berpikir sebaliknya? Justru pendekatan militer ini harus dipisahkan dari ranah sipil? Gak ada jawaban pasti, tentu ini tergantung dari cara lo memandang dunia. Tapi ada satu hal pasti yang perlu gue kasih tahu ke lo. Jika kita gak beri ruang yang sehat bagi anak muda, jangan kaget kalau anak muda membuat ruangannya sendiri, meskipun itu di jalanan. Gue Arbi Dino, kita kasih ruang, lo yang maknai.